Myanmar sedang dilanda konflik di seluruh negeri, sebuah konflik yang kompleks dan mendalam yang telah mencengkeram bangsa ini. Konflik tersebut terjadi di berbagai wilayah dan berdampak pada berbagai kelompok etnis dan komunitas. Konflik ini kembali berkobar akibat kudeta militer tahun 2021. Kudeta tersebut memicu gelombang protes dan perlawanan, menyeret negara itu ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Junta menghadapi perlawanan sengit dari kelompok-kelompok bersenjata etnis yang sudah lama berdiri, dan juga dari pasukan pertahanan rakyat yang baru dibentuk, bahkan kehilangan kendali di jantung wilayah tengah. Kehilangan kendali ini merupakan pukulan telak bagi rezim militer, menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan kekuasaan. Geografi sangat menentukan, dan Sungai Ayeyarwady adalah jalur vital negara itu. Sungai ini bukan hanya fitur geografis, ia adalah urat nadi Myanmar. Mengalir dari utara yang jauh hingga ke Laut Andaman yang luas, sungai ini menghubungkan kota-kota besar dan wilayah kaya sumber daya, menciptakan jaringan yang kompleks dan saling berhubungan. Hal ini menjadikannya jalur ekonomi dan logistik penting bagi Myanmar, memfasilitasi perdagangan, transportasi dan komunikasi di seluruh negeri. Karena jalanan menjadi terlalu berbahaya akibat konflik yang sedang berlangsung, sungai ini kini menjadi jalur pasokan utama bagi junta, sebuah jalur penting untuk mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memindahkan pasukan dan sumber daya penting ke daerah-daerah yang disengketakan, memperkuat posisi mereka di tengah meningkatnya perlawanan. Ayeyarwady lebih dari sekadar sungai, ini adalah jalan raya strategis dan simbol kendali negara yang tidak bisa hilang dari tangan junta jika mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Menghadapi kemunduran yang signifikan di wilayah utara, junta telah meluncurkan armada angkatan laut besar ke hulu dari Mandalay, dalam sebuah langkah yang mencerminkan meningkatnya keputusasaan mereka. Ini menandakan upaya putus asa untuk mempertahankan garis depan utara dan mengamankan wilayah yang semakin terancam. Pertempuran untuk sungai yang strategis ini kemungkinan besar akan membentuk fase selanjutnya dari Perang Myanmar, menentukan lintasan konflik dan masa depan negara. Laporan intelijen mengungkapkan konvoi militer besar, sebuah pergerakan yang tidak bisa diabaikan. Analis telah bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan informasi ini, menyatukan potongan-potongan teka-teki untuk memahami skala penuh dan tujuan dari operasi ini. Lebih dari 2 lusin kapal, sebuah demonstrasi kekuatan yang mencolok, dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas. Ukuran armada saja menunjukkan tingkat sumber daya dan perencanaan yang telah masuk ke dalam operasi ini. Berangkat dari Mandalay menuju utara di Ayeyarwady. Titik keberangkatan ini sangat penting, menempatkan konvoi di jalur langsung ke wilayah-wilayah strategis yang dikendalikan oleh junta. Armada ini mencakup kapal perang untuk pertempuran sungai, dirancang khusus untuk menavigasi perairan berbahaya dan sempit di Ayeyarwady. Bersenjata lengkap untuk menekan penyergapan, setiap kapal dilengkapi dengan persenjataan berat yang mampu memberikan tembakan balasan yang menghancurkan, dan kapal angkut yang dimuati senjata, amunisi, dan pasokan vital. Logistik operasi ini sangat kompleks, membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang cermat untuk memastikan bahwa setiap kapal membawa muatan yang dibutuhkan. Kapal-kapal ini adalah jalur kehidupan bagi garnison yang terisolasi, yang bergantung pada pasokan ini untuk kelangsungan hidup dan kemampuan operasional mereka. Membawa segala sesuatu, mulai dari makanan hingga perlengkapan medis, memastikan bahwa pasukan di garis depan memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan posisi mereka. Ratusan pasukan baru dan staf teknis berada di kapal, siap untuk memperkuat dan mendukung operasi militer di wilayah tersebut, memperkuat unit yang terkuras dan memperkuat komando di wilayah-wilayah yang dilanda pertempuran. Kehadiran pasukan segar ini sangat penting untuk mempertahankan momentum dan mencegah kemajuan lebih lanjut oleh pasukan perlawanan. Kemajuan konvoi yang lambat dan terencana menyoroti risiko. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap potensi bahaya dipertimbangkan. Setiap tikungan sungai bisa menyembunyikan penyergapan. Medan itu sendiri merupakan ancaman, memberikan banyak peluang bagi pasukan musuh untuk meluncurkan serangan mendadak. Operasi ini adalah pertaruhan besar, sebuah upaya berani untuk membalikkan gelombang konflik dan menegaskan kembali dominasi militer. Keberhasilannya sangat penting bagi kendali junta atas Myanmar bagian atas.
Tanpa kendali atas wilayah ini, cengkeraman rezim pada kekuasaan akan melemah secara signifikan. Kerentanan armada jelas, tetapi militer tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengambil risiko ini untuk mempertahankan kepentingan strategis mereka. Ini bukan hanya pengiriman ulang, ini adalah operasi yang dirancang untuk mengubah jalannya perang. Ini adalah upaya terakhir untuk menegaskan kembali kendali, untuk menunjukkan bahwa junta tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Sungai telah menjadi garis depan, sebuah medan perang cair di mana nasib Myanmar bagian atas akan diputuskan. Pos-pos terdepan junta di utara terputus, dengan jalur darat yang terlalu berbahaya untuk digunakan. Armada adalah upaya putus asa untuk menghindari penyergapan dan memasok kembali pangkalan yang terkepung melalui sungai. Ini bukan hanya tentang pasokan, pasukan baru dikirim untuk menggantikan tentara yang kelelahan dan memperkuat posisi-posisi penting. Operasi ini juga bersifat psikologis, unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi perlawanan dan meyakinkan loyalis. Pemandangan konvoi militer di Ayeyarwady adalah propaganda memproyeksikan citra kendali. Namun kenyataannya sangat jelas, junta mengandalkan kekuatan sungai dan udara karena tidak bisa menguasai daratan. Hasil misi ini bisa menentukan apakah militer dapat mempertahankan garis depan utaranya. Taruhannya sangat besar. Tujuan armada, Ayeyarwady bagian atas terutama Sagaing adalah jantung perlawanan. Dulu merupakan benteng junta Sagaing kini menjadi benteng oposisi dengan unit PDF lokal dan sekutu etnis menantang kekuasaan militer. Kelompok perlawanan telah merebut wilayah mengganggu jalur pasokan dan menimbulkan kerugian besar pada junta. Geografi wilayah mendukung taktik gerilya menjadikannya mimpi buruk bagi pasukan pendudukan. Armada berlayar ke wilayah musuh dilacak oleh pejuang perlawanan yang siap menyerang. Penyergapan, ranjau, dan serangan terkoordinasi diperkirakan akan terjadi saat konvoi bergerak ke hulu. Pertempuran yang akan datang dapat menentukan fase selanjutnya dari konflik. Sungai Ayeyarwady dan Chindwin adalah jalur kehidupan Myanmar, urat nadi yang mengalir melalui jantung negara. Sungai-sungai ini bukan hanya fitur geografis, mereka adalah koridor penting yang telah lama membentuk sejarah dan strategi bangsa. Sungai-sungai ini sangat penting untuk transportasi barang dan orang, memfasilitasi perdagangan, dan memungkinkan pergerakan militer yang cepat dan efisien. Kontrol sungai memungkinkan junta untuk memindahkan pasukan dan peralatan berat dengan relatif mudah, memberikan keuntungan logistik yang signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung. Dengan menguasai sungai, mereka dapat mempertahankan garnisun yang tersebar di seluruh negeri, dan melancarkan serangan ke benteng perlawanan dengan kekuatan yang lebih besar. Kapal Angkatan Laut berfungsi ganda sebagai artileri bergerak yang sangat efektif mampu memberikan dukungan tembakan yang signifikan ke berbagai target. Kemampuan ini memberikan jangkauan dan daya tembak yang sangat dibutuhkan kepada militer, memungkinkan mereka untuk menekan perlawanan dan mempertahankan wilayah yang dikuasai. Bagi oposisi, membuat sungai tidak dapat dilalui oleh pasukan junta adalah prioritas utama dalam upaya mereka untuk melemahkan dan mengalahkan musuh. Blokade yang direncanakan dengan cermat dan penyergapan yang dilakukan dengan berani dapat mengisolasi pos-pos junta yang rentan, memutus jalur pasokan mereka, dan memaksa mereka menyerah karena kekurangan atau kelelahan. Kelompok perlawanan sering menggunakan kapal cepat untuk melakukan serangan mendadak, menanam ranjau untuk mengganggu lalu lintas musuh, dan menerapkan taktik serang dan kabur yang membuat pasukan junta selalu waspada. Dengan cara ini, mereka secara aktif menantang dominasi militer di sungai, dan berjuang untuk merebut kembali kendali atas jalur air penting ini. Sungai kini telah menjadi garis depan yang mematikan dan berbahaya, tempat pertempuran sengit terjadi setiap hari. Sayangnya, warga sipil sering terjebak dalam baku tembak, menjadi korban dari konflik yang tidak henti-hentinya ini. Pembalasan junta yang brutal terhadap desa-desa di tepi sungai, yang dicurigai membantu perlawanan telah menyebabkan penderitaan dan kehancuran yang meluas. Tindakan ini telah mengubah jalur air yang dulunya merupakan sumber kehidupan, menjadi sumber teror dan ketakutan bagi banyak orang. Pertempuran yang sedang berlangsung untuk menguasai Ayeyarwady telah menghancurkan tatanan sipil di wilayah tersebut, menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan yang meluas. Armada junta akan menghadapi perlawanan tanpa henti. Unit PDF dan sekutu etnis telah menyiapkan respons terkoordinasi,
menggunakan informan lokal untuk melacak setiap pergerakan konvoi. Penyergapan direncanakan di tikungan sungai yang sempit dan area yang tertutup rapat, menargetkan kapal angkut dengan RPG dan senapan mesin. Ranjau sungai dan IED mengancam akan melumpuhkan kapal dan memblokir saluran, menciptakan kekacauan dan ketakutan di antara kru junta. Tujuan perlawanan bukan untuk menenggelamkan setiap kapal, tetapi untuk menimbulkan cukup kerusakan untuk menghentikan konvoi dan mencegah pasokan ulang. Koordinasi antar kelompok perlawanan memastikan armada menghadapi serangan sepanjang perjalanannya. Tekanan berkelanjutan ini dapat menghancurkan konvoi sebelum mencapai tujuannya. Hasilnya akan menjadi ujian besar bagi kedua belah pihak. Operasi Angkatan Laut ini adalah gambaran kecil dari perang Myanmar junta yang putus asa berpegang pada kekuasaan perlawanan yang gigih berjuang untuk perubahan. Kebutuhan akan misi berisiko seperti itu menunjukkan betapa banyak kendali yang telah hilang oleh militer. Jika armada berhasil, junta mungkin akan menstabilkan garis depan utaranya untuk saat ini. Jika gagal, oposisi bisa meraih kemenangan yang menentukan. Konflik semakin meningkat, dengan kedua belah pihak beradaptasi dan warga sipil paling menderita. Ayarwadi, yang dulunya merupakan simbol persatuan, kini menjadi medan pertempuran berdarah. Perjuangan untuk sungai mencerminkan perjuangan untuk masa depan. Myanmar, pemerintahan otoriter versus visi demokrasi baru. Hasilnya akan membentuk negara ini selama bertahun-tahun yang akan datang.